Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku, senang kita berjumpa kembali hari ini. Kami percaya kita semuanya tetap dalam naungan Tuhan. Tuhan menjagai kita semua, Tuhan memberikan berkat-Nya bagi kita semua, amin. Mari bersama kita datang kepada Tuhan, siapkan hati kita, tundukkan kepala bersatu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami, hingga sampai dengan saat ini Tuhan. Tuhan, kami melihat betapa Engkau baik, dan saat ini kami mau datang kepadamu, kami mau memuji, kami mau menyembah. Biarlah Engkau hadir buat setiap kami Tuhan, Engkau melawat setiap umat-Mu, dimanapun kami berada, dimanapun umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus Engkau mengalir, Engkau menjamah kami semua, Engkau memberkati melalui tayangan YouTube ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Segala pujian, syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Lagi katakan segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Inilah pujian kami kepadamu Tuhan. Yesus, kami mau menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku mulai angkat suaramu, sembah Dia. Hinamasyaralamu. Yesus, ku sembahkan segala pujian, syukur bagimu. Haleluya. Ku sembahkan, ku puji nama-Mu. Hinamasyaralamu. Segala pujian bagimu kami naikkan, syukur kami Tuhan. Kau Allahku yang baik, Kau Bapakku yang setia, tiada yang seperti-Mu. Hinamasyaralamu. Naralapatasi, naralapatasi, naralabasi, karalabatasi, karalabaya, rabaya, 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 rabaya. Uramata karalamasyanda, hinaya nayase, hinaya ralamu.
naya se rapata kaya ralamasyanda mebe sera lalabo inaya ralamasyanda inaya naya se Murebe sende mure sende hati kami bersyukur, jiwa kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih kalau kebenaran-Mu Tuhan boleh menjadi barisan depan kami, untuk kami boleh tetap ada di dalam perkenanan. Kami percaya Tuhan Engkau menjagai kami. Oh, setiap apapun yang kami kerjakan biarlah boleh senantiasa menyukakan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami melepas segala berkat-Mu turun atas setiap kami yang mendengar dimanapun kami semuanya berada, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Ya saudara, saya bagikan aja apa yang saya dapat dari Tuhan dari Roma 6 ayat yang ke-11 ya sampai dengan 13. Firman Tuhan katakan dari Roma 6 ayat 11 sampai dengan 13, firman Tuhan berbunyi apa saudara? Demikianlah hendaklah kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Saudara, kita semua anak-anak Tuhan yang percaya dan sudah dikuduskan dan dibenarkan, biarlah kita ini tetap hidup di bawah dikatakan kasih karunia Tuhan. Saudara, karena apa? Kalau dikatakan di sini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Kita ini telah mati bagi dosa sebetulnya, saudara. Cuman kadangkala saudara, kita masih sering kali ngintip-intip ya, masih sering kali dosa ngintip kita, dan kita juga pingin untuk mengerjakan dosa itu. Masa gini aja nggak boleh ya? Kan aku sudah tidak, mungkin saudara katakan engkau tidak menyembah secara langsung beralah satu kesia-siaan, tetapi ada hal-hal dosa apa yang masih kompromi dengan saudara dan saya, apapun itu saudara ya, karena dikatakan berhala itu bukan hal-hal yang nampak secara patung-patung aja saudara, tapi apa yang ada di dalam hati kita saudara, itu yang menjadikan satu berhala yang masih kita pegangin, yang masih kita sayangi, kita dalam arti kita eman-eman kalau bahasa Jawa ya saudara, kita sayangi itu segala sesuatu yang harus kita lepaskan, tetapi kita tidak berani untuk melepaskannya. Dikatakan saudara di sini ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bagaimana caranya supaya dosa tidak menguasai saudara dan saya lagi? Maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan saudara. Ya, firman Tuhan apapun yang disampaikan, baik itu dalam keadaan baik maupun tidak baik, firman disampaikan enak maupun tidak enak, menyakitkan ya, maupun rasanya itu kadangkala seperti tertusuk. Ya, seperti pisau yang tajam menusuk sampai kepada kedalaman, saudara. Sesuatu yang merobek daripada apa hati kita, saudara. Kita
sadari, kita harus bertobat, kita harus sadar, kita harus terima semua kebenaran itu, saudara. Kadangkala memang tidak enak kata-kata dari orang-orang yang kadangkala menyakitkan hati kita, saudara. Tetapi kita syukuri, saudara, karena dibalik semua apa yang kita terima daripada apa yang diberikan kepada kita, saudara, itu sesungguhnya ada satu maksud tujuan yang lebih lagi untuk saudara dan saya. Dikatakan ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Loh, ini loh, saudara, jangan sampai kita menyerahkan anggota tubuh kita ini dipakai sebagai senjata kelaliman, melakukan perbuatan-perbuatan yang najis dan kotor, ya, melakukan hal-hal yang dosa. Oh, enggak apa-apa minum-minum, oh enggak apa-apa, cuman begini aja, masuk enggak boleh, ya. Kita iseng-iseng goda-godain seseorang yang mungkin, ya, engkau tidak melakukan hal yang sampai kepada persetubuhan, mungkin cuman maaf, saudara, orang katakan mungkin cuma pegang-pegang atau bagaimana. Saudara, kita tahu firman Tuhan juga katakan ketika Abraham, ya, menganggap mereka ketakutan terhadap apa yang mereka harus sampaikan kepada orang luar, bahwa sesungguhnya Sarah yang tadinya istrinya, dia katakan bahwa dia saudaranya. Memang dia saudaranya, saudara. Dan di sana dikatakan untuk poin-poin ayat yang selanjutnya, saudara, dari, ya, kita sampaikan aja ya sebagian supaya saudara jelas, ya, kejadian saudara. Ya, Kejadian 21 dari perjanjian Abraham dengan Abimelek, saudara. Dikatakan di sini, saudara, Kejadian 20, Abraham dan Abimelek, tentang Abraham dan Abimelek. Dikatakan, ya, meskipun di sini dikatakan Abimelek, saudara, ya, dia mengambil Sarah itu karena dia katakan bukan istrinya Abraham. Abraham katakan bukan istrinya, dia saudaranya, saudara. Adapun Abimelek belum, ayat yang keempat dari Kejadian 20, saudara. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, ia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia, saudara. Tuhan tidak biarkan, ya, kita menjamah. Artinya kita melakukan hal-hal dosa yang mungkin cuma iseng dan segala apa yang kita kadang-kala main-main, ya, saudara. Dikatakan, tetapi jika tidak, saudara, dikatakan di sini apa? Jadi sekarang ayat 7, kembalikanlah istri orang itu, sebab ia seorang nabi, ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau, saudara. Dikatakan di sini, saudara, Tuhan enggak mau, saudara, orang yang dikatakan cuman mungkin iseng-iseng aja, ya, melakukan karena ada seorang ibu, ya, saudara, mereka itu kecewa dengan suaminya, seringkali suaminya hanya minta uang dan mereka sering tidak pulang, saudara, dan marah-marah kalau sudah pulang. Ringkas cerita, si istri ini juga akhirnya mereka tidak terima, mereka juga pergi dengan laki-laki lain. Meskipun mungkin dia katakan mungkin dia tidak melakukan hal-hal dosa dalam hidup dalam persetubuhan dengan laki-laki itu, tetapi tetap saya katakan engkau salah, saya bilang. Tetap tidak boleh engkau, suamimu berbuat seperti itu, sehingga kita pun juga ingin istri melakukan hal dosa seperti itu. Ya, Tuhan sangat-sangat tidak suka, saudara. Ya, biarlah, janganlah kejahatan kita balas dengan kejahatan, saudara. Kita tetap melakukan hal-hal yang baik. Ya, karena jangan sampai tubuh kita ini kita pakai sebagai senjata kelaliman. Tuhan nggak mau. Meskipun itu cuma iseng-iseng aja, kita nggak bisa lagi. Karena firman Tuhan katakan bahwa Allah itu tidak bisa
Tuhan tidak mau kita tuh sesat karena dia tidak mau dipermainkan. Tuhan itu tidak mau dipermainkan oleh saudara dan saya. Oleh karena itu ayat 13 katakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara, ini yang Tuhan mau minta saudara. Kita harus betul-betul jaga, pelihara tubuh kita sebagai mengerjakan sebagai senjata-senjata yang dikatakan kebenaran itu ada di pihak saudara dan saya. Harusnya jangan sampai saudara tubuh kita ini kita sia-siakan, tubuh kita kotori, tubuh kita najiskan dengan hal-hal yang dikatakan sesuatu yang mungkin cuman iseng-iseng aja atau hanya untuk saling menyakiti satu dengan yang lain, suami istri ya saudara. Tetapi biarlah saudara, mari kita kembali kepada apa yang Tuhan mau saudara. Karena Tuhan tidak mau dosa yang kita kerjakan, baik dosa putih, dosa hitam, saya katakan tetap dosa saudara ya. Tuhan tidak mau saudara. Oleh karena itu mari kembalilah kekasihku, kata Tuhan. Tuhan ingatkan untuk saudara semua kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, apapun yang saat ini engkau dengar saudara, jangan sampai itu menjadi sia-sia. Ya, sekali lagi saya berdoa buat saudara. Ya, sesungguhnya Bapa, Engkau mengenal siapa kami anak-anak-Mu. Sesungguhnya Tuhan hari ini, siapapun kami semua anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mereka sedang ada di dalam kebingungan. Mereka ada di dalam persimpangan. Untuk mereka tetap Bapa kembali kepada hal-hal yang lama, kepada dosa. Mari Tuhan, jangan Kau biarkan kami yang sudah Kau selamatkan, kami yang sudah Tuhan Kau berikan kasih karunia itu. Kami tidak mau Tuhan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan itu dengan memberikan hidup kami, oh Bapa, sebagai senjata kelaliman. Jangan Kau biarkan kami boleh tetap ada di dalam kebenaran itu. Karena kebenaran itu sendiri yang akan memerdekakan kami. Oleh karena itu mari Bapa, dalam nama Yesus, dimanapun anak-Mu berada saat ini, tarik kembali mereka yang sudah jauh, mereka yang Bapa ada di dalam api daripada dosa itu Bapa, Engkau tarik kembali Bapa dalam nama Yesus. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberikan damai sejahtera-Mu untuk kami boleh tetap ada tinggal bersama-sama dengan Engkau. Sebab kami tahu ketika kami ada di dalam kasih karunia Tuhan, maka Engkau sendiri yang akan mengerjakan di dalam diri kami banyak hal Tuhan. Apa yang kami tidak mampu kerjakan, Engkau yang akan menyelesaikannya dan mengerjakannya di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepas segala berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia, atas seluruh anak-anak-Mu yang ada di bumi Indonesia, baik dimanapun mereka berada, yang ada di luar negeri, dimanapun Tuhan, yang mereka mendengar kebenaran firman-Mu. Tarik mereka kembali dari kerjaan dosa itu Tuhan, supaya mereka benar-benar menyerahkan tubuhnya sebagai sesuatu yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tuhan, tolong biar Engkau sendiri yang memberkati setiap umat-Mu, bangsa kami dimanapun kami berada, tetap boleh ada di dalam kebenaran itu. Terima kasih karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kami ya Tuhan. Kebenaran-Mu itu akan terus menjadi barisan depan kami, untuk kami boleh melihat kuasa-Mu, melihat terang-Mu, melihat janji-janji-Mu di dalam nama Yesus. Berkati pemerintah negara kami Indonesia, Bapak Presiden kami Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya, Engkau berkati semua dalam nama Yesus. Bahkan Engkau sendiri Tuhan yang memberikan sukacita, damai sejahtera-Mu bagi bangsa kami Indonesia ini, sehingga tidak ada rasa ketakutan, tidak ada lagi Bapa segala sesuatu yang menjadikan penghambat, penghalang bagi kami. Sebab kami tahu Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami. Berkati seluruh para pemimpin negara kami Indonesia, Bapa, siapapun mereka, dimanapun mereka berada Tuhan. Khususnya Tuhan, Engkau berkati semua Bapa, para dokter, para medis yang berdiri di depan, boleh tetap ada di dalam
Oh Bapa, kuasa kasih-Mu untuk mereka tetap melayani Tuhan dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Engkau menjauhkan dari penyebaran virus corona, bahkan Engkau sendiri ya Tuhan yang menjauhkan daripada penyebaran virus corona gelombang ketiga. Tuhan, Engkau sendiri yang menjauhkannya itu dari bangsa kami Indonesia, dari umat pilihan-Mu, dari orang-orang yang Kau kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap berkat bagi yang sakit, Tuhan Kau jamah, Kau sembuhkan, yang terikat oleh kuasa kegelapan Kau lepaskan, dan yang mengalami berbagai macam kesesakan Tuhan Engkau hiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba melepas segala berkat Tuhan turun atas kami semua. Yang percaya dan diberkati Tuhan, kita boleh berkata amin dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.